gitu, tiba-tiba kok bisa dilindas gitu kan. Padahal dalam hati ini semua bulu kuduk udah merinding. Disco. Tolelot, telolet, toilet. Maju, mundur, cantik. Jam 11 malam, sendirian, gelap-gelap. Kayaknya ngapain gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku akan bawakan tentang salah satu cerita urban legend di tahun 90-an. Kalau kalian nih anak-anak angkatan tahun 90-an pasti tahu banget nih sama cerita mistis satu ini. Karena di video kali ini aku akan ajak kalian semua anak 90-an khususnya untuk inget lagi cerita mistis yang dulu heboh banget di kalangan masyarakat Indonesia. Tapi buat kalian nih anak-anak tahun 2000-an gak ada masalah, tonton aja video ini tetap biar kalian ini juga tahu di zaman ibu bapak kalian nih cerita atau urban legend mistis satu ini tuh terkenal banget loh. Nanti setelah kalian nonton video ini kalian tanyain lagi tuh sama ibu bapak, Pak, Bu, emang bener ya dulu di zaman bapak sama ibu tuh ada cerita ini ya gitu. Nanti pasti diceritain lagi deh lebih lengkap sama mereka. Udah penasaran kan aku mau bawain cerita apa di video kali ini? Ya nggak usah penasaran, kan udah ada di judulnya. Ya, di video kali ini aku akan bawakan tentang cerita atau urban legend mistis di tahun 90-an yaitu Mr. Gepeng. Nah, udah mulai ada yang inget? Udah mulai makin penasaran? Tapi sebelum kalian mengobati rasa penasaran kalian untuk lanjut nonton video ini, aku mau ingetin dulu, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Ya udah, nggak usah kelamaan openingnya, karena aku tahu kalian udah nggak sabar banget pengen lanjut nonton video ini. Udah penasaran banget kan? Ya udah kalau gitu langsung aja kita lanjutin ya, nggak usah kelamaan. Ini dia Mr. Gepeng, urban legend mistis tahun 90-an. Enjoy the video ya. Di Indonesia kita udah kenal banyak banget jenis hantu kan pastinya ya. Nah, hal itu pastinya disebabkan juga sama pengalaman orang yang terus makin bertambah setiap harinya. Karena populasi manusia di dunia, khususnya di Indonesia, makin hari makin bertambah aja nih pastinya. Jadi yang pastinya juga makin banyak nih cerita-cerita yang hadir dari pengalaman mereka. Pergeseran zaman juga udah membuat perbedaan dalam dunia hantu di tanah air nih. Saat ini hantu zaman dulu yang tenar udah mulai tergerus nih sama keeksistensian atau kemunculan hantu-hantu baru di masa kini. Ya dong ya, masa teknologi aja yang harus di-upgrade atau di-update. Ya hantu-hantu juga nggak mau kalah, dia mau mengupgrade terus dirinya supaya ikut kekinian nih, nggak ketinggalan zaman. Nah kalau ngomongin soal jenis hantu, ayo kita nostalgia sedikit nih tentang cerita mistis Mr. Gepeng yang dulunya nih sempat menghantui dan heboh banget nih di zaman atau di era 90-an. Khususnya kayaknya buat anak-anak gadis ya, anak-anak perempuan gitu. Katanya banyak yang sering diganggu sama Mr. Gepeng ini tuh lebih cenderung ke anak-anak perempuan. Makanya ayo coba anak-anak tahun 90-an merapatlah nonton video aku. Jadi kalau misalkan kalian ada cerita nih yang kalian alamin sendiri tentang Mr. Gepeng ini, langsung bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Oke? Walaupun mitosnya ini saat ini udah meredup ya seiring bergantinya zaman, tapi dulu penampakan Mr. Gepeng ini terbilang masih misterius nih. Makanya ayo coba kita kulik-kulik lagi lebih dalam, kita ingat-ingat kembali cerita urban legend tahun 90-an ini. Oke, pertama kita bahas dulu ya cerita awalnya muncul hantu Mr. Gepeng ini tuh kenapa ya. Jadi konon kabarnya nih ya, Mr. Gepeng ini tuh merupakan seorang pengusaha kaya raya yang tewas terjepit di lift rumah sakit. Tapi ada cerita lainnya lagi nih yang mengungkapkan kalau si Mr. Gepeng ini tuh mati bukan karena kejepit lift nih katanya. Tapi melainkan akibat tubuhnya ini terlindas bulldozer. Nah loh, ini sebenarnya cerita yang bener yang mana nih? Kejepit sama lift atau kelindes sama bulldozer? Sebenarnya yang mana nih yang bener? Coba kayaknya keduanya nih sama-sama tragis gitu ya meninggalnya ya. Terus mungkin bisa jadi salah satu alasan kenapa hantu ini tuh disebut Mr. Gepeng. Mungkin karena itu tadi, meninggalnya karena kejepit sama lift atau dilindas sama bulldozer. Karena kan kalau kejepit lift, mungkin pemikiran orang itu karena kejepit jadi gepeng gitu ya. Kalau kelindes bulldozer juga karena
Bulldozer itu kan bisa ngeratain jalan tuh, mungkin karena kelindes sama bulldozer juga jadi gepeng. Makanya disebutnya hantu ini tuh Mr. Gepeng. Mungkin karena itu juga salah satunya. Tapi kalau alasan meninggalnya kejepit lift masih masuk akal sih ya. Kan karena lift itu juga memang sering error juga ya, ada human error atau masalah teknis segala macam, bisa lah kemungkinan kejepit. Tapi kalau kelindes bulldozer tuh kayaknya belum masuk di pikiran aku sih gitu. Kenapa tiba-tiba ada orang lagi bawa bulldozer terus ngelindes orang gitu? Apa itu orang yang lagi tidur di jalan terus supir bulldozer yang nggak ngelihat spion kanan kiri atau gimana gitu, tiba-tiba kok bisa dilindas gitu kan? Tapi ada lagi nih kisah lain yang mengungkap kalau sebetulnya si Mr. Gepeng ini tuh sebetulnya bukan seorang pengusaha kaya raya, melainkan dia ini adalah seorang dokter. Mungkin karena tadi cerita yang dibuat itu si Mr. Gepeng ini kan meninggalnya di lift rumah sakit gitu. Jadi ada yang berpikir kalau Mr. Gepeng ini tuh sebenarnya bukan pengusaha kaya raya, tapi dia ini seorang dokter. Karena meninggalnya ada di lift rumah sakit. Ya kan belum tentu juga ya dia dokter. Siapa tahu aja dia keluarga pasien gitu kan. Atau bisa jadi malah pasiennya. Kenapa bisa ada di rumah sakit? Ya kan di rumah sakit itu kan bukan cuma dokter. Ya cuman kan ini adalah cerita dari masyarakat. Banyak asumsi-asumsi yang beredar gitu. Tapi kita belum tahu yang benar tuh sebenarnya yang mana. Tapi ya meskipun begitu ada banyak banget ragam cerita mitos yang berkembang di kalangan masyarakat kita nih tentang si hantu Mr. Gepeng ini. Sampai saat ini belum diketahui pasti nih. Siapa sih sebetulnya sosok Mr. Gepeng ini? Tapi intinya ya, dari beragam cerita yang beredar, sosok Mr. Gepeng ini tuh merupakan hantu manusia yang meninggal dalam keadaan tubuh gepeng dan berlumuran darah. Ini aku udah mulai merinding nih. Tuh. Lu kalau ngomongin masalah hantu-hantu tuh sebenarnya agak ngeri-ngeri sedep. Tapi peminatnya tuh banyak, jadi aku galau. Dan sebenarnya aku juga penasaran. Makanya kalau bawain cerita yang agak serem-serem gitu, ya kita bawa happy-happy aja nih. Sambil joget-joget begini, biar nggak berasa ketakutan. Padahal dalam hati ini semua bulu kuduk udah merinding, disco. Oke, kita lanjut lah ya kalau gitu. Nah, karena katanya si sosok Mr. Gepeng ini tuh meninggalnya dalam keadaan tubuh yang gepeng dan berlumuran darah, masyarakat ini banyak yang menamainya dengan nama hantu Mr. Gepeng. Dan konon kabarnya juga nih ya, pada masanya saat itu rame banget tuh tentang isu Mr. Gepeng ini, banyak masyarakat yang meyakini bahwa Mr. Gepeng ini gemar banget bersemayam di dalam kamar mandi atau toilet. Misalnya nih, contohnya kayak toilet sekolah, toilet umum, toilet kantor. Pokoknya di setiap toilet lah gitu. Katanya si Mr. Gepeng ini tuh gemar banget mendiami si toilet maksudnya toilet tersebut. Karena toilet ini kan identik sama tempat yang kotor ya. Karena kan tempat pembuangan tuh, segala apa macem-macem itu dibuangnya di situ. Makanya si Mr. Gepeng ini tuh seneng banget mendiami tempat tersebut. Ya sebenarnya kalau toilet itu memang dalam ajaran agama aku ya, itu memang dijelasin kalau di toilet itu memang sebenarnya tuh banyak penunggunya. Makanya kita tuh nggak boleh sembarangan di dalam toilet, kayak misalkan baca-bacaan ayat-ayat suci atau nyanyi-nyanyi di dalam toilet itu juga sebenarnya nggak boleh, karena memang makhluk-makhluk seperti itu tuh seneng banget mendiami tempat-tempat tersebut. Kalau bisa jangan lama-lama lah di toilet. Dan makanya kita tuh memang diwajibkan untuk menjaga kebersihan khususnya di toilet, supaya para demit-demit ini tuh yang menghuni toilet kita tidak mengganggu kita gitu. Karena kan memang di setiap agama itu diajarin ya, kalau kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Makanya kalau kalian punya iman, jaga kebersihan. Kalau aku sih alhamdulillah ya, di kamar mandi tuh nggak terlalu jorok gitu. Cuman yang paling susah dihilangin ya itu di kamar mandi sambil nyanyi. Kayaknya tuh kayak udah satu paket aja gitu. Mandi sambil nyanyi, sambil gosok-gosok, sambil nyanyi-nyanyi. Karena emang aku tuh orangnya nggak bisa diem. Udah kayak orang India gitu, kerjanya tuh nyanyi. Masak nyanyi, kerja nyanyi, mandi nyanyi. Padahal tuh sadar, suaranya nggak bagus, bisa ganggu orang. Tapi nggak peduli aku tuh, yang penting bisa nyanyi. Tapi nggak ya, perlahan-lahan tuh harus dihilangin tuh kebiasaan kayak gitu. Kalau di kamar mandi ya udah, kalau bisa tuh secepatnya gitu loh di kamar mandi tuh, yang penting udah bersih-bersihin badan, sampai detil ke sela-sela ketek, selangkangan segala macam tuh dibersihin tuh, daki-daki segala macam biar nggak berkembang ada di tubuh kalian. Habis itu kalau udah selesai udah langsung buru-buru keluar deh, nggak usah kelamaan di kamar mandi. Kemudian cerita ini kian hari makin heboh nih beritanya kala itu. Karena ditambah adanya rumor yang mengatakan bahwa beberapa perempuan merasa sering diganggu sama si Mr. Gepeng ini kalau mereka tuh sedang berada di dalam toilet.
Apalagi kalau lagi di toilet itu sendirian. Apa mungkin ya karena ini tuh hantunya cowok gitu ya? Tapi nggak tahu ya, cewek apa cowok ya? Orang nggak jelas juga kan, cuman namanya aja tuh nggak dikasih tahu gitu. Ini tuh namanya siapa yang meninggal. Cuman karena meninggal terus badannya jadi gepeng, jadi dinamain Mr. Gepeng. Tapi mungkin aja kali ini hantunya cowok gitu, jadi yang digangguin tuh para perempuan-perempuan gitu, apalagi kalau lagi di toilet sendirian. Itu katanya dia tuh sering banget mengganggu para gadis-gadis ini. Ini konon kabarnya si Mr. Gepeng ini tuh lebih berani mengganggu perempuan itu pada saat dia di toilet tuh lagi sendirian. Kalau rame-rame mungkin dia nggak terlalu berani kali ya, kalau pas lagi sendirian nih lebih sering digangguin katanya. Nah, menurut kabar berita yang beredar nih, kalau kalian berminat atau punya niat untuk memanggil sosok hantu ini, ada caranya nih. Kalau kalian minat pengen manggil si Mister ini tuh, mau aku kasih tau nggak caranya? Atau kalian ada yang masih inget cara-cara untuk manggil si Mister Gepeng ini? Siapa tahu ada yang berminat, nggak apa-apa, aku kasih tau lah ya. Nanti kalian berminat atau enggak ya terserah. Jadi katanya kalau kalian ini pengen memanggil si Mister Gepeng ini, caranya adalah seseorang harus masuk ke dalam toilet pada jam 11 malam. Dan itu masuknya tuh harus sendirian dalam keadaan gelap. Kemudian setelah kalian masuk ke dalam toiletnya nih, udah ada di dalam, kaliannya harus mengetuk pintu dari dalam toilet sambil berjalan melangkah maju mundur sebanyak 3 langkah. Gimana sih maksudnya? Maju mundur cantik kayak Syahrini gitu ya. Maju mundur cantik, maju mundur cantik gitu, apa gimana sih? Soalnya kalau kata menurut orang-orang di zaman dulu nih katanya begitu caranya kalau mau manggil si Mister Gepeng ini. Kalian ada yang lebih tahu nggak? Coba dong tolong bagiin pengalamannya di bawah di kolom komentar ya. Nah terus nih ya, kalau misalkan udah ada di dalam toilet terus kalian jalan melangkah maju mundur sebanyak 3 kali, terus kalau udah selesai kayak gitu kalian tuh ketuk lagi tuh pintu dari dalam toiletnya, tuk 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 gitu. Nanti setelah kalian buka pintu toiletnya, muncullah dah tuh sosok di depan kalian, langsung hai dia gitu. Ada apa kamu mencari-cari saya, mungkin seperti itu. Sumpah gue merinding, ini bulu kuduk gue semuanya, ampun Tuhan. Sumpah nih merinding bulu kuduk. Emang harus gerak-gerak dulu kayaknya supaya menghilangkan bulu kuduk aku yang sudah berdiri ini. Harus gerak-gerak dulu, kita stretching dulu lah ya kalau gitu ya. Hilangkan rasa merinding ini. Itu kira-kira menurut kalian bener nggak sih caranya seperti itu? Atau ada yang udah pernah mempraktekkan langsung? Kalian ngerasain sendiri gitu, terus berhasil? Ayo dong, coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Atau siapa tahu dari teman kalian nih ada yang udah pernah cerita, gue udah pernah coba nih caranya seperti ini dan berhasil. Terus ada lagi yang cerita, gue udah pernah nyoba nih tapi ternyata nggak berhasil kok, biasa aja, nggak ada apa-apa tuh. Ya udah nggak apa-apa, ceritain aja di kolom komentar ya. Soalnya sebenarnya aku sendiri juga penasaran sih. Dulu tuh waktu zaman Mr. Gepeng ini heboh, aku tuh masih SD kalau nggak salah, tahun 90-an ya, masih SD. Terus tapi udah tahu gitu ceritanya, terus suka ditakut-takutin juga tuh sama emak gua. Kamu udah maghrib bukannya pulang main gini, terus ada Mr. Gepeng loh, selalu gitu, ditakut-takutin gitu. Jadi udah tahu gitu ceritanya, cuman ya karena masih bocah ya, belum tahu apa-apa gitu. Nah sekarang aku kepo nih, aku pengen tahu. Nah kalau kalian tuh ada yang udah pernah punya pengalaman pribadi nggak sama si Mr. Gepeng ini? Atau orang-orang di sekitar kalian? Coba dong ceritain, aku kepo nih, pengen tahu. Atau dari kalian setelah nonton video ini pengen coba-coba gitu, siapa tahu Mr. Gepengnya masih ada walaupun ceritanya sudah berlalu jauh sekali, bertahun-tahun lalu gitu. Tapi kalian pengen coba nih, baru sekarang pengen cobanya. Nggak apa-apa, cobain aja deh cara yang tadi. Nanti kalau misalkan berhasil atau enggak, kalian komen juga ya di kolom komentar. Kasih tahu pengalamannya gimana ya. Dan aku juga pengen tahu alasan kalian melakukan itu tuh apa. Apa pengen ketemu sama Mr. Gepeng, pengen tahu sosoknya seperti apa, terus kalau udah ketemu pengen tanya-tanya gitu sama dia, atau cuma pengen sekedar penasaran aja gitu. Tapi kayaknya kalau penasaran nggak masuk akal aja sih di logika aku ya. Gue sepenasaran-penasarannya kalau ngelakuin hal-hal yang ada hubungannya sama hantu-hantuan, apalagi harus ke kamar mandi jam 11 malam sendirian, gelap-gelap. Kayaknya ngapain gitu loh. Mentalku belum sampai segitu, say. Mendingan rasa penasaran kalian disimpan aja buat ngelanjutin nonton video ini ya. Oke, kalau gitu kita lanjutin ya.
Terus ada juga nih mitos yang beredar kalau si Mr. Gepeng ini, kalian pernah dengar nggak sih soal Mr. Gepeng yang katanya konon bisa dipanggil dengan nomor telepon tertentu. Nah jadi selain dengan cara yang tadi nih, kalau cara yang pertama kan kalau kalian langsung pengen ketemu nih sama si sosok Mr. Gepengnya ini, pengen ngeliat langsung gitu lah. Nah kalau cara yang kedua ini bisa lewat telepon. Keren kan? Konon katanya kalian ini bisa menghubungi si Mr. Gepeng ini melalui sambungan telepon dengan menekan angka 7 7 7 7 7 7 7. Angka 7 sebanyak 7 kali. Nah, kabarnya dengan menghubungi nomor tersebut dipercaya si Mr. Gepeng ini akan hadir keesokan harinya untuk memberikan sejumlah uang kepada orang yang telah menelpon dengan cara meletakkannya di lubang toilet. Nah, lo kan ada lagi aja nih. Maksudnya gimana sih? Kayak minta kekayaan atau gimana gitu ya? Enggak, jadi gini, konon kabarnya kalau ada orang yang menelpon si Mr. Gepeng ke nomor yang tadi aku sebutin, ke nomor 7-nya 7 kali, itu nanti keesokan harinya si Mr. Gepengnya itu akan menemui kalian. Tapi nggak langsung ketemu gitu, nggak kayak yang cara yang pertama tadi kan langsung ketemu tuh sosoknya di depan muka gitu. Kalau yang cara kedua ini, yang cara menelpon, dia akan datang menghampiri kalian tapi ngasih duit tuh. Cuman ngasih duitnya ke lubang toilet. Motivasinya apaan sih? Gak ngerti. Kayak ini kali ya, kayak apa sih? Minta-minta pesugihan gitu kali ya? Semacam gitu kali, minta kekayaan gitu lah. Cuman keuntungannya apa buat Mr. Gepeng? Apa karena dia kesepian, terus dia mencari-cari temen gitu buat diajakin ngobrol, terus dia seneng gitu dia nelpon, kring kring, halo Mr. Gepeng gitu, terus aku senang nih, dia ternyata sudah mengingat aku, dia pengen ngobrol sama aku. Ya udahlah, sebagai hadiahnya, sebagai imbalannya aku kasih uang nih, tapi aku naruhnya di lubang toilet ya, nanti kamu ambil sendiri ya. PR juga ya, gimana itu ya caranya ngambil di lubang toilet, agak-agak geli-geli gimana gitu ya. Aduh, nih aku makin bingung sih ini sebenarnya. Tapi namanya juga mitos ya, mitos yang beredar. Kalian tau gak sih, di zaman 90-an itu banyak banget mitos-mitos yang beredar tentang hantu-hantuan. Ada ini, salah satunya Mr. Gepeng ini, terus ada juga Dracula, terus ada juga kolor hijau, pokoknya macem-macem. Nggak tahu itu cerita yang dibuat-buat sama masyarakat atau memang itu beneran ada, aku nggak ngerti deh. Tapi kayaknya semakin kesini tuh udah semakin nggak ada tuh cerita-cerita atau mitos-mitos kayak gituan. Makanya aku pengen tahu deh, kalian yang punya pengalaman pribadi sama Mr. Gepeng ini beneran ada atau enggak sih? Kalian pernah ngerasain sendiri pengalaman pribadi kalian, atau orang-orang sekitar kalian tuh pernah ngerasain ketemu langsung sama si Mr. Gepeng ini dengan cara-cara yang tadi atau dengan cara yang lain? Langsung bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Karena aku juga kepo, aku pengen tahu banget ini sebenarnya ada atau enggak gitu. Kalau enggak ada, emang beneran gue dibohongin sama emak gue nih zaman dulu. Oke, itu tadi adalah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semua tentang mitos urban legend Mr. Gepeng ini. Kalian bebas ya, mau percaya atau enggak, itu terserah kalian. Tapi, sebagian masyarakat kita tuh meyakini kalau cerita ini tuh cuman omong kosong aja. Cuman cerita yang dibuat sama masyarakat kita aja. Dan kemudian diceritakan dari mulut ke mulut sehingga menyebar luaslah ke seluruh penjuru Nusantara. Tapi kayaknya cerita ini nggak tahu ya, cuman ada di beberapa daerah aja atau di semua daerah yang ada di Indonesia tuh pernah ngalamin cerita mitos si Mr. Gepeng ini. Coba kalian yang ada di daerah-daerah lain pernah nggak sih dengar cerita tentang mitos urban legend Mr. Gepeng ini? Atau cuma daerah aku doang ya? Nah kabarnya cerita ini tuh dibuat oleh masyarakat untuk menakuti anak-anak mereka. Nah khususnya para orang tua nih, biasanya kan suka nih zaman dulu nih orang tua emang suka nakut-nakutin anak-anaknya ya, kayak yang tadi aku ceritain itu. Mereka tuh suka ngarang-ngarang cerita gitu, berlebihan. Apalagi tentang yang mistis-mistis. Orang Indonesia kan sama mistis itu kayak bukan hal yang tabu gitu ya. Udah memang banyak banget yang percaya gitu sama hal-hal seperti itu. Jadi mungkin para orang tua ini punya ide untuk membuat cerita-cerita mistis gitu kan, untuk menakuti anak-anak mereka. Supaya menurut gitu loh sama orang tuanya. Kayak contohnya yang tadi aku bilang, anak kecil maghrib masih di luar, nanti dibilangnya digondol sama kalong wewe loh kalau nggak pulang gitu kan. Pulang ayo udah maghrib, ntar digondol kalong wewe gitu. Atau enggak kalau yang anak gadis, yang punya anak perempuan gitu, udah gadis, udah malam belum pulang, tadi bilang diculik sama kolor ijo loh kalau pulangnya malam-malam. Pasti takut-takutin kayak gitu. Akhirnya anak-anaknya pada nurut deh, ya kan?
Soalnya mungkin kayaknya udah nggak mempan ya kalau udah pakai jeweran, sentilan dan lain sebagainya, pakai sapu lidi udah nggak mempan gitu. Ya udah, dia lebih mempan ditakut-takutin sama cerita mistis daripada pakai sapu lidi. Ya sebenarnya masih banyak sih cerita-cerita mistis zaman dulu ya, khususnya di zaman-zaman aku tahun 90-an. Itu yang beredar luas di masyarakat itu banyak banget. Tapi sebetulnya cerita-cerita itu memang dibuat bertujuan untuk anak-anak mereka tuh supaya lebih disiplin gitu. Kalau udah dibilangin nggak mempan, dipukul juga nggak mempan. Dipukulnya dalam tanda kutip ya. Kalau zaman dulu orang tua mukul anak itu tuh wajar. Aku tuh dulu udah sering banget jadi korban KDRT emak gue. Dulu tuh aku bandel banget deh. Sering pulang malam, sering pulang telat kayak gitu-gitu. Pulang udah sapu lidi lah melayang, ditabuk lah, dicubit, yang paling sering tuh dicubit. Kalau di keluarga aku tuh sering biasa nyebutnya dicubit, tapi nyubitnya tuh yang cuman kecil banget gitu loh, tapi kecil tapi langsung biru. Nah itu kalau di keluarga aku tuh nyebutnya dicetot. Ini mama cetot kamu ya, deh gitu. Itu udah paling sakit banget itu kayaknya. Gue mendingan disabet pakai sapu lidi daripada dicetot sama emak gue. Itu nggak tahu ya kenapa ya, nyubitnya kecil, tapi lukanya tuh berminggu-minggu nggak hilang-hilang gitu sampai biru. Tuh kalau di visum gue laporin polisi, emak gue ditangkep tuh. Tapi ya sebetulnya mau bagaimanapun hal-hal mistis yang ada di dunia itu emang nggak bisa dipungkirin. Karena emang makhluk astral itu emang sebenarnya ada dan mereka juga ciptaan Tuhan kan. Kita itu sebenarnya hidup berdampingan nih sama mereka. Mungkin sebenarnya di sini tuh ada gitu, tapi jangan kelihatan lah ya, nggak boleh ganggu. Pokoknya yang menghuni rumahku ini tuh semuanya baik-baik kok, nggak ada yang pernah mengganggu. Kita semuanya hidup berdampingan, tapi jangan saling mengganggu, itu aja yang penting. Dan satu lagi, kita juga nggak boleh takut, karena kan kita punya Tuhan ya yang akan jagain kita dari hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi sebenarnya sih ya wajar lah ya, manusiawi gitu kalau kita memang kadang suka merasa takut. Kayak aku tadi udah merinding. Pokoknya setiap nyeritain hal-hal yang berbau mistis, aku tuh pasti selalu merinding. Gak tau kenapa ya. Katanya itu memang pertanda kalau dia tuh memang ada di situ. Dan dia tahu kalau dia tuh lagi diomongin. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kan cerita, kita berbagi. Asal kita jangan saling mengganggu aja nggak apa-apa. Dan wajar kalau memang merinding dikit tuh wajar. Itu manusiawi. Justru kalau misalkan kalian nggak pernah ngerasain merinding bulu kuduk pada berdiri itu aneh gitu. Lo nggak punya perasaan atau gimana sih, nggak peka banget gitu. Pokoknya intinya kita nggak boleh takut lah ya. Kita harus yakin kalau Tuhan itu selalu melindungi kita dari hal-hal yang seperti itu. Yaelah, gayanya gue sok berani banget nasehatin orang. Jangan takut. Dari tadi merinding aja nih bulu kuduk. Tapi ini bener loh. Insya Allah kalau misalkan kita percaya sama Allah nih, iman kita kuat, kita insya Allah akan dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Kalau cuma sekedar merinding diskon dikit mah nggak apa-apa. Yang penting kita tetap harus sok-sok berani aja gitu, biar mereka takut nggak gangguin kita. Kalau kita kelihatan lebih lemah dari mereka, mereka justru akan gangguin kita, akan lebih berani sama kita gitu katanya. Nah begitulah kira-kira cerita asal-usul urban legend Mr. Gepeng ini nih, yang terkenal banget ceritanya di era tahun 90-an. Semoga informasi yang aku berikan ini bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keberagaman yang ada di Indonesia ya. Dan khususnya di video kali ini semoga bisa membawa lagi kalian nih, khususnya anak-anak tahun 90-an bisa bernostalgia lagi lah sama cerita-cerita zaman dulu kita nih. Ya kan? Jadi ketahuan kan tuanya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Dan kalau kalian punya saran, juga masukan untuk aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah ragu, gak usah malu, gak usah sungkan. Langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau aku ada kesempatan, aku akan bawakan request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Joget-joget lagi biar nggak merinding. Ini masih merinding.